Teman-teman yang terhormat, sebagai sponsor jangka panjang Aliansi Minggu Eropa, saya bangga mendukung tujuan untuk memastikan Hari Minggu bebas dari pekerjaan. Saya masuk ke sana, Anda akan gunakan kekuatan itu di tingkat yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Ini adalah hal terbesar yang hilang. Kita harus mengembalikan agama kita harus mengembalikan kekristenan di negara ini. Hai semuanya, saya menemukan beberapa informasi hari ini yang sangat ingin saya bagikan kepada Anda. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang apa yang sedang kita lihat terjadi. Ya, dan ini berasal dari Gereja Katolik di Uni Eropa. Jadi jika kita lihat di sini pada judulnya, Aliansi Hari Minggu Eropa mengeluarkan maklumat baru yang mempromosikan Hari Minggu bebas kerja untuk semua. Dalam rangka Hari Minggu bebas kerja di Eropa, 3 Maret 2024, Aliansi Hari Minggu Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat, 1 Maret 2024, sebuah maklumat baru yang menekankan bahwa waktu istirahat yang diselaraskan adalah alat yang efektif untuk melawan perasaan kesepian dan menyoroti pentingnya hal tersebut bagi kesehatan mental pekerja. Kedengarannya bagus, tetapi beberapa kutipan yang akan kita baca setelah ini karena saya ingin Anda melihatnya. Apa arti sesungguhnya dari semua hal ini dan seberapa parah situasi yang sebenarnya terjadi? Tapi pertama-tama, mari kita simak videonya. Teman-teman yang terhormat, sebagai sponsor jangka panjang Aliansi Minggu Eropa, saya bangga mendukung tujuan untuk memastikan Hari Minggu bebas dari pekerjaan. Waktu istirahat seminggu yang serempak sangat penting di dunia yang serba cepat ini. Budaya kerja masyarakat modern tidak menyisakan cukup waktu untuk dinikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Anak-anak habiskan lebih banyak waktu secara online. Hal ini tidak hanya mempengaruhi hubungan mereka dengan orang tua, kakek nenek, dan saudaranya, tetapi juga berdampak serius pada perkembangan dan kesehatan mental mereka. Kesehatan mental orang dewasa juga dipertaruhkan. Sebagai anggota Komite Ketenagakerjaan dan Masalah Sosial, saya berulang kali serukan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dan lebih banyak waktu luang tatap muka berkualitas. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan teman. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Minggu bebas kerja di Eropa, saya mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama melanjutkan upaya kita untuk mewujudkan gagasan hari istirahat yang serempak menjadi kenyataan. Hal ini penting untuk kesejahteraan semua warga negara dan masyarakat yang berfungsi lebih baik. Baik, jadi ini benar-benar menekankan pada istirahat dan keluarga dan semua hal yang tampaknya sangat baik. Tapi sekali lagi, ini adalah Gereja Katolik di Uni Eropa dan ada maklumat yang mempromosikan hal ini. Aliansi ini merupakan jaringan luas yang terdiri dari lebih dari 100 aliansi minggu nasional, serikat pekerja, pengusaha, organisasi, asosiasi masyarakat sipil, gereja, dan komunitas agama di Uni Eropa. Jadi apa maksud dari semua ini? Nah, kita tahu dari nubuatan dan semua hal yang kita bahas di Amazing Discoveries, bahwa ini adalah peristiwa yang sangat bersifat nubuatan. Nah, ini bukan hanya tentang Anda tahu hari Minggu yang bebas dari pekerjaan. Jadi saya ingin kita melihat saat ini ke beberapa kutipan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak pemahaman dan kemudian saya akan menunjukkan klip lain yang sangat menarik. Ketika kegelapan muncul sebagai terang, jadi apa yang saya maksud dengan hal itu? Kegelapan muncul sebagai terang. Dalam kutipan pertama ini, kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Allah telah menyatakan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu adalah kabar yang sangat baik. Allah telah memberitahu kita sebelumnya bahwa kita akan tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya perlu belajar. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Agar umatnya dapat bersiap-siap untuk menghadapi badai pertentangan dan murka. Jadi, akan ada perselisihan. Mereka yang telah diperingatkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hadapan mereka, tidak boleh hanya duduk saja dengan sikap tenang. Jadi, kita tidak seharusnya hanya duduk santai, menunggu semua peristiwa terjadi, dan tidak melakukan apa-apa. Kita seharusnya melakukan sesuatu dengan sikap yang tenang dalam menanti datangnya badai.
Jadi hal ini direferensikan sebagai badai. Dan kita tahu bahwa Yesus merujuk kembali kepada air bah Nuh, badai besar yang melanda seluruh dunia. Dan kita akan menghadapi badai-badai penggenapan lainnya, menghibur diri mereka sendiri bahwa Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia pada hari kesesakan. Jadi kita hanya duduk tenang saja, kita tahu bahwa hukum hari Minggu memang akan datang, dan ya, itu mungkin akan dimulai dengan hal-hal buruk, mungkin dengan perubahan iklim dan dengan semua cara berbeda yang ada. Tapi kita hanya akan menunggu itu terjadi. Dan Anda tahu, jika kita mengasihi Yesus, kita pasti akan baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa seharusnya bukan begitu. Kita harus menjadi seperti orang-orang yang sedang menantikan Tuhan. Bukan dalam penantian tanpa melakukan apa-apa, tetapi dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh. Dengan iman yang teguh, bukan saatnya lagi sekarang untuk membiarkan pikiran kita untuk disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Sementara manusia sedang tidur, iblis secara aktif mengatur segala sesuatu agar umat Tuhan tidak memiliki kasih karunia atau kebenaran. Gerakan hari Minggu sekarang sedang berjalan dalam kegelapan. Jadi, ini muncul dari kegelapan, tetapi jika kita sudah melihat rentetan peristiwa yang menyebar, jika kita melihat tahap pertama ini, tahap awal, yang tidak tampak begitu bersifat keagamaan ke permukaan, itu artinya bahwa hal itu muncul sebagai terang. Dan jika hal itu dianggap sebagai terang, ada lebih banyak lagi hal dalam kegelapan yang tidak kita lihat, dan kita semakin jauh, lebih jauh dari yang kita kira. Para pemimpin menyembunyikan masalah yang sebenarnya, jadi mereka mengedepankannya dengan cara yang tidak begitu kentara. Dan banyak orang yang bersatu dalam gerakan ini tidak melihat bahwa ternyata arus bawahnya adalah mencondongkan. Jadi, akan ada orang-orang yang mengikuti gerakan ini, yang bahkan tidak mereka pahami tentang apa arti dari seluruh gerakan ini. Ya, tapi itulah yang merupakan tugas kita untuk memperingatkan orang-orang ini. Profesinya sederhana dan tampaknya bersifat kekristenan, sehingga mereka tampak baik dan bermanfaat. Tetapi apabila ia berbicara, ia akan menyatakan roh naga itu. Dari manakah ini berasal? Ini berasal dari Wahyu 13, di mana dikatakan bahwa binatang itu akan berbicara seperti seekor naga. Ya adalah tugas kita untuk melakukan semua yang kita bisa untuk mencegah bahaya yang mengancam. Kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk mengekang gerakan ini. Kita harus berusaha melucuti prasangka dengan menempatkan diri kita dalam posisi yang tepat di hadapan orang-orang. Kita harus menyampaikan kepada mereka pertanyaan yang sebenarnya yang dipermasalahkan, pertanyaan yang sebenarnya. Dengan demikian mengartikan protes yang paling efektif untuk menentang tindakan-tindakan kebebasan hati nurani secara tegas. Kita harus menyelidiki kitab suci dan dapat memberikan alasan untuk iman kita. Nabi berkata, orang fasik akan berbuat fasik, dan tak seorang pun dari orang fasik akan mengerti, tetapi orang-orang yang bijaksana akan mengerti. Ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi. Bahkan jika kita akan kembali ke slide yang lain, jika ia berjalan dalam kegelapan, Allah telah menyatakan hal ini kepada kita sebelumnya, agar kita dapat bersiap-siap dan agar kita dapat diperingatkan, ya, karena Allah tidak akan membiarkan kita berjalan dengan langkah yang tidak tahu arah. Tetapi orang fasik akan berbuat fasik, dan tak seorang pun dari orang fasik itu yang akan mengerti. Ini sangat menarik, karena membandingkan orang fasik dengan orang yang tidak mengerti, dan orang bijak akan mengerti. Dan Anda dapat pada gilirannya menggunakan kata orang bijak ini sebagai orang benar. Jadi, kita lihat, ada orang fasik, yaitu mereka yang percaya kesesatan, dan orang bijaksana, yaitu orang-orang yang mempercayai kebenaran. Dan mengapa mereka bisa percaya pada kebenaran atau kesalahan? Karena mereka ada yang belajar dan ada yang tidak belajar. Dan apakah mereka itu mengikuti orang dan institusi, ataukah mengikuti Alkitab dan Allah? Mereka harus bekerja lebih sungguh-sungguh untuk menunda selama mungkin bencana yang mengancam.
Jika di negeri kita yang membanggakan kebebasan, sebuah pemerintahan Protestan harus mengorbankan setiap prinsip yang masuk ke dalam konstitusi dan menyebarkan kepalsuan dan khayalan kepausan, baiklah kami memohon, sudah waktunya bagimu Tuhan untuk bertindak karena mereka telah membatalkan hukum-Mu. Beberapa mungkin berpikir bahwa karena telah dinyatakan dalam nubuatan bahwa bangsa kita akan membatasi hati nurani manusia, pasti akan datang, dan bahwa jika kita berusaha untuk mempertahankan kebebasan kita, kita akan bertindak sebagai hamba-hamba yang tidak setia, dan dengan demikian kita akan berada di bawah penghukuman Allah. Namun tidak demikian maksudnya. Oleh karena Allah telah berfirman bahwa pada akhirnya hal ini akan terjadi, bukan berarti bahwa kita harus menerimanya, karena kita tidak seharusnya mengikuti yang keliru dengan cara apapun. Bahkan jika Allah katakan bahwa kesesatan akan terjadi, kita tidak boleh mengikuti kesesatan itu. Allah memperingatkan kita bahwa akan ada Mesias palsu, tetapi bukan berarti kita harus turut serta dengan mereka. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita tetap teguh dan memperingatkan orang-orang tentang hal ini. Nah, saya ingin menunjukkan klip lain yang sangat menarik. Dan kemudian kita akan kembali ke beberapa kutipan lagi. Nah, ini dari NRB. Ini terjadi di Nashville. Baru 1 minggu yang lalu. Dan kami mungkin akan membahasnya lebih detail lagi di video lain, tapi saya hanya ingin menunjukkan satu bagian kecil yang singkat di sini. Menunjukkan betapa sebenarnya sangat mendesak dan begitu banyak hal yang terjadi ini. Semua terjadi begitu cepat dan semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kita harus peka terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Anda memiliki kekuatan seperti itu, tapi sungguh Anda tak diizinkan menggunakan kekuasaan itu, dan kini kau diizinkan menggunakannya. Ketika saya masuk ke sana, Anda akan gunakan itu pada tingkat yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Ini akan membawa kembali para jemaat gereja. Anda harus lihat, saya tidak suka grafiknya. Ketika saya lihat grafik, menuju arah yang salah. Kita tidak suka itu. Kita akan membawanya kembali. Jadi katanya di sini, kekuatan yang akan Anda miliki, dan ini akan membawa kembali para jemaat gereja. Jadi, sama seperti yang ada dalam kutipan, dia katakan bahwa itu akan bersifat kekristenan dan itu akan terlihat positif. Dan inilah yang terjadi di sini, yang Anda akan lihat. Saya benar-benar percaya bahwa ini adalah hal terbesar yang hilang dari negara ini. Itu adalah hal terbesar yang hilang. Kita harus mengembalikan agama kita. Kita harus mengembalikan kekristenan di negara ini. Baik, hanya itu yang akan saya tunjukkan saat ini. Tapi dia benar-benar mengatakan banyak hal di sini. Dan hal yang harus kita pahami adalah ketika seorang politisi datang dan mengatakan hal-hal seperti ini, itu terkait dengan kebijakan dan prosedur dan hukum. Jadi ketika dia mengatakan ini, Anda akan mendapatkan kekuasaan kembali. Kekuasaan apa ini? Ini adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum agama. Jadi ini kembali ke Wahyu 13 yang mengatakan bahwa sebenarnya gereja dan negara akan bersatu. Kita membaca dalam tulisan-tulisan Nyonya White bahwa jari-jari kaki dari besi dan tanah liat melambangkan persatuan antara gereja dan negara. Dan itulah yang ia bicarakan di sini, bahwa itu akan datang dari pemerintah Protestan. Itu akan datang dari seseorang yang terlihat seperti sedang melakukan pelayanan Kristen, tapi datang dari dalam kegelapan. Sehingga kita bahkan hampir tidak bisa melihat betapa menyeramkannya pekerjaan ini, dan bahwa itu akan berakhir dengan berbicara seperti naga, dan penganiayaan akan menyusul. Jadi mari kita kembali ke kutipan kita di sini. Bahaya ini sekarang mengancam umat Allah. Dan apa yang akan kita lakukan? Tidak bisakah kita membantu dalam mengangkat standar dan memanggil ke depan mereka yang memiliki perhatian terhadap hak-hak dan keistimewaan agama mereka? Allah memanggil kita untuk bangun karena kita sedang tidur. Semua gadis tertidur dalam perumpamaan Yesus. Kita semua adalah orang-orang Laodikia. Kita harus bangun. Kita tahu bahwa kesudahan sudah dekat. Kita tahu
bahwa nubuatan-nubuatan sedang digenapi dengan cepat yang menunjukkan bahwa kita hidup dalam waktu penutupan sejarah dunia ini. Kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga dan kita harus siap menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Wahyu 13 ayat 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita tidak akan bisa jika kamu berada di pihak Tuhan dan jika kamu tidak akan menerima tanda binatang itu untuk membeli atau menjual. Ini adalah topik yang sangat serius dan penuh kesungguhan bagi umat Allah. Karena jika kita menerima meterai Allah, kita tidak akan dapat membeli atau menjual. Dan apa artinya itu bagi umat Allah? Bukan hanya duduk dan bersantai, seperti yang dia katakan, kita harus beraksi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi badai yang akan datang. Kami belum berencana membuat video ini. Tapi ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di berita dan di seluruh dunia saat ini, sehingga kami merasa sangat perlu untuk mulai membagikannya kepada Anda sekarang juga. Jadi kita akan menayangkan sebuah seri pembahasan yang akan terus berlanjut. Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini mengenai hukum hari Minggu, tanda binatang, peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan kita akan membahas poin demi poin, studi kecil yang membandingkan apa yang terjadi di dunia saat ini. Semua tentang topik ini dan bagaimana kita bisa bersiap-siap karena itu adalah poin yang sangat penting. Kita tidak ingin hanya membicarakan semua hal yang buruk, tetapi kita ingin memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan hal-hal yang telah Allah perintahkan untuk kita lakukan, untuk bersiap-siap menghadapi hal ini. Jadi terima kasih telah menonton. Tolong klik tombol suka, bagikan, dan berlangganan. Dan saya berdoa agar Anda diberkati oleh hal ini. Dan bahwa hal ini memberikanmu keinginan yang kuat untuk kembali kepada Alkitabmu dan untuk belajar sehingga kita dapat menjadi hamba yang bijaksana. Tuhan memberkati.